Salah satu manuver yang dilakukan oleh tim sukses Anies Baswedan adalah mencoba membersihkan nama Anies dari kotornya politik identitas di Pilgub DKI tahun 2017. Sebenarnya kata kotor masih terlalu sopan. Saya sih bilang kalau Pilgub DKI di tahun 2017 itu adalah pemilu kita yang paling barbar, paling menjijikkan. Nah, intelektual besar ini saya kenal Anies tahun 97. Saya jemput dia, bersama dia jemput Pak Amin Rais untuk suruh pidato tentang suksesi. 97 Pak Harto masih presiden. Kami nonton Pak Amin setelah kami jemput di PP Muhammadiyah. Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini, perbaiki sistemnya. Belak-belakan Fahri Hamzah ogah dukungan Anies jadi presiden karena politik identitas jadi tunggangan utama Anies. Pilih sosok ini setelah Jokowi lengser. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Chaniago di channel Jurnal 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkap sosok yang bisa menyatukan keragaman Indonesia setelah Presiden Jokowi lengser. Sosok itu bukanlah Ganjar Pranowo, apalagi capres koalisi perubahan yakni Anies Baswedan. Sosok itu menurut Fahri adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa Prabowo bisa menjadi tokoh penengah saat terjadi polarisasi di pemilihan presiden 2024. Yang saya respect dari Pak Prabowo adalah dia itu berjuang yang lama, unggah Fahri dikutip dari video yang diunggah Instagram @klipfahri pada Kamis 16 Maret 2023. Aktivis 98 ini mengaku sejak dulu memang kerap mendengar Prabowo silang pendapat dengan pemerintah pada era Orde Baru. Padahal Prabowo menantu Presiden Soeharto saat itu. Itulah yang menurut Fahri Hamzah luar biasa. Belum lagi dengan pidato Prabowo, ia bilang muatannya kerap mengkritisi konglomerasi. Keyakinan Fahri Hamzah makin kuat ketika melihat rekam jejak Prabowo sebagai pendiri partai. Meski dipandang sebelah mata di awal, namun ex-petinggi Kopassus itu menurutnya konsisten dan setia di jalan partai politik. Dan akhirnya kemudian dia masuk dalam pemerintahan dan ikut ke dalam membangun pemerintahan setelah lama jadi oposisi. Hal itulah yang menurut Fahri Hamzah merupakan kesetiaan pada gagasan demokrasi yang kemungkinan bisa menjadi tokoh pemersatu. Tentu apa yang diungkapkan oleh Fahri Hamzah memang tidak salah, tapi rasanya kurang tepat. Bukan hanya Prabowo, tapi juga Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah itu tidak akan menggunakan politik identitas karena Ganjar merupakan sosok Pancasilais. Efek dari politik identitas inilah yang sangat berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena politik identitas merupakan cara untuk meraih kekuasaan dengan mengorbankan persatuan, agama, suku, dan ras. Ganjar juga akan memberantas radikalisme di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Ganjar merupakan tokoh yang akan memberikan persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia. Dan jika antara Ganjar dan Prabowo disatukan, maka stabilitas NKRI akan terjaga karena kesatuan dan persatuan di Indonesia dipegang di tangan yang tepat. Jadi secara tidak langsung, Fahri Hamzah ini mengklaim bahwa jika Anies jadi presiden, kesatuan dan persatuan di negeri ini akan diobrak-abrik. Karena seperti yang kita tahu, bagaimana pegisnya Pilkada DKI Jakarta 2017 silam memainkan isu SARA dan politik identitas, dan sekarang deretan kasus utang kampanye yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Lantas bagaimana mungkin masyarakat akan mentolerin kejadian serupa bakal terulang di pemilu 2024 nanti? Saya rasa masih banyak rakyat yang memiliki nalar waras untuk menolak ketimbangan ini. Lagian bagaimana mungkin hal semacam itu bisa menyatukan warga negara Indonesia menjadi satu kesatuan? Sekarang ini politik identitas sangat kencang dan sudah terbukti berhasil dilakukan di Jakarta. Tentunya Anies akan mengulang lagi hal ini dengan mendapatkan dukungan dari partai yang terafiliasi dengan pemerintah. Ini adalah sebuah hal yang jelas. Tentu, inilah yang membuat perhatian kita bersama bahwa warisan-warisan blunder peninggalan Anies nyatanya membawa malapetaka.
Dan tentu kita sadar betapa bahayanya orang ini kalau beneran jadi presiden, sebab ambisi Anies berkuasa memanglah mengerikan. Ia rela menghalalkan segala macam cara agar dapat mencapai ambisinya tersebut. Jadi jelaskan kalau bapak politik identitas memang tidak layak didukung. Dan memang lebih baik orang semacam Anies ini tak diberi panggung politik agar bangsa ini tentram tanpa gangguan kelompok radikal dan praktek kelebihan bayar yang merugikan rakyat. Jadi, bagaimana menurut Anda? Bagi saya juga melihat Formula E ini hanyalah jenis pesugihan untuk maju ke Pilpres 2024 dan gak ada yang mau jadi tumbal. Mendingan jagain lilin di dalam baskom, pas ditiup babinya hilang. Saya hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Punya tiket juga. Udah lama punya tiket ya? Oh. Yang di itu Pak. Kelas apa ini Pak? Ini kelas grandstand ya Pak ya? Kenapa bukan yang saya Pak? Ngakak, Anies pansos ke Formula E dicuekin? Bahasannya malah ngamuk-ngamuk gak jelas? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Chaniago, di channel Jurnal 45. Pendukung Anies, Kes Khalifa terus-menerus membranding Anies sebagai sosok yang dizolimi. Seperti ketika Anies tak diundang saat gelaran Formula E, Kes menuding ada upaya penjagalan. Tapi tuduhan Kes ditampol oleh Anies sendiri. Pendukung bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Kes Khalifa menyoroti perhelatan Formula E yang telah digelar tanpa mengundang penggagas dari ajang balap mobil listrik, yakni Anies Baswedan. Pasalnya seperti yang diketahui, ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menggelar ajang Formula E di tahun 2022. Kemudian yang kedua kalinya, usai Anies selesai menjabat sebagai Gubernur DKI, Jakarta kembali menggelar ajang balap mobil listrik itu pada Sabtu 3 Juni kemarin, setelah setahun sebelumnya digelar di bulan yang sama. Menurut Kes, acara Formula E yang digagas Anies menjadi sangat dramatis karena sepanjang persiapannya bukan tidak hanya mendapat dukungan, namun diupayakan gagal. Belum lagi banyak hambatan yang dialami oleh penyelenggara, dari teknis sampai dengan non-teknis. Ditambah para buzzer RP yang tak suka Anies berusaha menggiring opini negatif tentang ajang balap mobil tersebut. Saat ini kata Kes, Formula E yang kembali digelar di Jakarta jauh dari opini para buzzer. Namun sangat disayangkan, Kes mengatakan kekuasaan yang super norak membuat Anies sebagai penggagas event itu yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu sama sekali tidak diundang. Sepertinya Kes ini selalu membuat manuver yang ngawur, ngamuk-ngamuk gak jelas, yang selalu menuduh pemerintah bahwa junjungannya Anies telah dizolimi. Padahal Aniesnya aja yang sudah tak dianggap oleh panitia Formula E karena beberapa keputusan ngawur yang telah ia buat membuat keputusan yang merugikan Pemprov DKI. Kes ini sepertinya terlalu berambisi, ingin Anies selalu dicitrakan bagus, sampai harus membuat fitnah bahwa tak diundangnya Anies karena ada upaya pemerintah menjegal Anies. Tapi pembelaan yang dilakukan oleh Kes tak digubris oleh Anies. Justru, Anies membungkam Kes dengan fakta bahwa ia datang ke Formula E. Anies Baswedan datang beserta sekeluarga dan tiba di Jakarta International Airport Circuit, Ancol, Jakarta Utara. Dia datang bermodalkan tiket kategori Grandstand 2E. Sedangkan pantauan Detikcom di lokasi pada Sabtu 3 Juni kemarin, Anies dan keluarga besarnya tiba pukul 12:26 WIB. Anies tampak didampingi oleh istrinya, Ferry Farhati, dan anak-anaknya. Ia datang mengenakan kaos hitam bertuliskan Pesepeda Jakarta Kota Kolaborasi. Dia datang dengan kalung tiket berwarna pink dengan kategori Grandstand 2E. Kemudian Anies mengatakan tiket Formula E itu sudah lama dibelinya. Ia menyebut bukan tamu undangan dari ajang balap ini. Anies mengaku datang dengan menaiki shuttle bus. Ia mengatakan kedatangannya murni untuk menonton Formula E. Pernyataan dan sikap Anies itu tentu menjadi tamparan telak bagi Kes, tapi juga menjadi tanda tanya besar, apakah mungkin Anies datang murni hanya untuk menonton Formula E? Lantas pegiat media sosial Rudy Valinka pun memberikan kritikan pedas terkait dengan kehadiran dari Anies Baswedan di Formula E Jakarta 2023. Kehadiran Anies dinilai sebagai playing victim. Rudy mengatakan bahwa manuver dari salah satu bakal calon presiden tersebut hanyalah untuk mencari citra semata. Rudy mengingatkan bahwa masih adanya penyelidikan dugaan korupsi dalam Formula E Jakarta.
Dirinya mengungkit bahwa hal tersebut masih diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurutnya, lembaga anti korupsi tersebut masih mencari berkas kunci dalam dugaan kasus tersebut. Salah satunya adalah bukti transfer dari komitmen fee. Jadi kemungkinan besar, Anies masih menjadi target utama pihak yang harus dimintai keterangan soal komitmen fee. Dan juga sebagai tersangka kasus korupsi, meskipun menjadi Capres 2024. Lantas, bagaimana menurut Anda?